Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, bertemu lagi dengan saya. Barangkali ada sebagian dari teman-teman mahasiswa sekalian baru pertama kali berjumpa dengan saya atau melihat saya, karena biasanya saya di belakang layar, sekarang saya di depan layar. Kemarin sudah perkenalan ya, bahwa nama saya adalah Bapak Tony Setiawan. Kalau saya tulis ini nama saya. Barangkali kemarin belum sempat kenalan, ini saya perkenalan ulang dulu. Nah, ini nama saya. Kemudian ada nomor yang bisa dihubungi saya. Saudara bisa terhubung dengan saya melalui nomor ini. Nah, ini ya. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah evaluasi pendidikan kejuruan. Mata kuliah hari ini adalah evaluasi pendidikan kejuruan. Baik, kalau saya tulis seperti ini. Evaluasi pendidikan kejuruan. Nah, sebelum kita lanjut membahas materi tentang evaluasi pendidikan kejuruan yang mana RPS sudah saya bagikan kemarin, saudara bisa mempelajarinya, saudara bisa membacanya, apa saja yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Nah, sebelum kita mulai ke sana jauh lebih dalam untuk membahas, terlebih dahulu saya ingatkan kembali bahwa seorang mahasiswa dikatakan mengikuti perkuliahan. Nah, ini ya, seorang mahasiswa ini dianggap mengikuti perkuliahan itu tatkala melakukan dua kegiatan. Yang pertama, ini adalah mengerjakan tugas atau kuis. Nah, yang kedua, aktif dalam forum diskusi. Oke, jadi saudara dianggap mengikuti perkuliahan itu tatkala ini. Nah, dua kegiatan ini sudah kami sediakan di dalam e-learning kuliah.event.ac.id pada setiap pertemuannya. Adapun nanti di setiap perkuliahan atau di setiap pertemuan pada e-learning itu akan ada empat kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah video, yang kedua adalah materi. Nah, yang ketiga ini adalah tugas atau kuis yang mana saudara bisa membacanya, saudara bisa mengerjakannya di laman tersebut juga. Petunjuknya sudah saya berikan dengan sangat jelas. Silakan diikuti mana harus diklik dan sebagainya. Nah, selain mengerjakan tugas atau kuis, saudara juga diwajibkan untuk aktif di dalam forum diskusi. Ada juga petunjuk pengerjaannya. Jadi sangat mudah sekali mengikuti perkuliahan di masa pandemi seperti ini kalau perkuliahan online. Bagaimana Pak kalau saya hanya mengerjakan satu saja atau hanya mengikuti satu kegiatan? Nah, maka ini juga nanti persentase saudara kurang. Jadi nanti di akhir ini ada daftar nama seperti inilah nanti ya. Ini ada nomor ini nama. Nah, ini ada lima pertemuan. Jika ini pertemuan pertama, nanti di sini ada komponennya A dan B. Nah, ini pertemuan kedua A dan B, seterusnya. Nah, yang mana A ini adalah pekerjaan ini dan B adalah diskusi. Saya ingatkan kembali, jadi ketika saudara hanya mengerjakan salah satu saja, jelas nanti di sini pasti akan nilainya kosong. Atau salah satu saat ini hanya dikerjakan berarti nilainya kosong di salah satu penilaian.
Jadi harapan saya pribadi selaku pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan kejuruan, saudara bisa lulus semua dengan menunjukkan keaktifan saudara di dalam perkuliahan di kuliah.iv.ac.id. Gitu ya. Nah, pengantar dari saya ini sekilas saja, hanya sekilas saja mengingatkan bahwa perkuliahan kita dianggap, artinya saudara di dalam perkuliahan itu tatkala kegiatan ini dan ini. Sangat mudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam evaluasi pendidikan kejuruan. Oke, kita masuk di sini. Nah, evaluasi pendidikan kejuruan. Oke. Saudara bisa mencermati di RPS, sudah bisa mencoba di RPS, materi apa saja yang kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saudara pasti pernah mendengar istilah penilaian, pengukuran, evaluasi, tes dan sebagainya. Tolong saudara lihat ya. Nah, tinggi badan saya ini ya, jika diukur, nah ini berapa? Ini berapa? Tinggi badan saya, saya tulis di sini. Tinggi badan saya ini adalah 163 cm. Cukup pendek ya untuk orang Indonesia, tapi tidak masalah. Saya tetap bersyukur apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tetap bersyukur meskipun tinggi saya 163, tapi tidak mengurangi kepercayaan diri saya. Belum tentu yang tinggi itu percaya diri. Oke, itu ya. Nah, kita lanjut. Kalau tinggi badan saya 163, ini berarti penilaian ini ya. Ini apakah ini penilaian ataukah pengukuran ataukah evaluasi ataukah tes? Nah, nih, panjang spidol ini, kena ya contoh berikutnya. Panjang spidol ini, jika saya ukur dengan mistar, kemungkinan 14 cm seperti itu. Nah, 14 cm ini termasuk penilaian, pengukuran, evaluasi atau tes. Itu yang perlu kita bahas hari ini. Kenapa demikian? Karena saudara harus memahami perbedaan antara tes, penilaian, pengukuran, evaluasi. Sebelum kita masuk tentang pembahasan perbedaan tersebut, di mana letak perbedaan dan ciri dasarnya, saudara, saya terangkan dulu istilah-istilah di luar mengenai evaluasi pendidikan. Nah, ini sebelum kita masuk ke sini, saudara, saya ajak dulu untuk membahas ini. Jadi jangan salah kaprah bahwasanya evaluasi pendidikan ini ada dua ya. Istilah di pasaran, istilah di luar itu ada dua. Ada yang namanya evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Dua istilah ini memang masih debatable. Ada pakar yang mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran ini bagian dari evaluasi pendidikan. Ada yang mengatakan dua hal yang berbeda. Jadi saudara tidak usah bingung antara evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran, karena di dalam mata kuliah ini dua-duanya saya masukkan. Tentang perbedaan istilah yang debatable kita anggap suatu yang lumrah saja, karena khasanah keilmuan itu banyak. Nah, ada mata kuliah di perguruan tinggi lain itu namanya evaluasi pembelajaran. Ini ya, evaluasi pembelajaran. Tapi ada juga yang evaluasi pendidikan. Yang dibahas ada yang terpisah, ada yang
campur. Tapi itu tidak masalah. Selama saudara mengikuti perkuliahan saya sampai akhir, dari awal sampai akhir, insya Allah saudara bisa memahami apa itu evaluasi pendidikan khususnya pada kejuruan. Ini dikhususkan di kejuruan. Tak bedanya apa? Pada hakikatnya sama. Hanya saja bidang kita ini berada dalam vokasional atau kejuruan. Maka dari itu mata kuliahnya ada istilah kejuruan. Karena nanti di kejuruan itu beda halnya ketika pada prodi pendidikan matematika, beda lagi nanti di pendidikan bahasa Indonesia dan sebagainya. Maka dari itu karena kita vokasional, maka evaluasi pendidikan kejuruan. Nanti saudara akan memahami perbedaan secara umum evaluasi pendidikan biasa dan evaluasi pendidikan kejuruan. Nah itu nanti berjalannya waktu, saya yakin saudara bisa memahaminya. Oke, saya terima ya. Baik, sekarang kita lanjut. Pada materi hari ini kita harus membedakan ini dulu. Oke. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Nah, ini saya tulis dulu di sini. Saya tulis dulu pengukuran. Oke. Kalau saya mengukur tinggi badan, nah ini dinamakan pengukuran. Jadi pengukuran itu proses mengukur atau ini bahasa kerennya itu measurement. Nah, ini mengukur sesuatu yang hasilnya adalah kuantitatif, bersifat kuantitatif. Kuantitatif paham ya? Kuantitatif, kualitatif. Nah, kuantitatif itu hubungannya dengan jumlah. Simpelnya seperti itu. Kalau tinggi badan saya itu adalah 163 cm, nah maka ini adalah hasil pengukuran. Hasil pengukuran. Ini 163 cm. Bisa diterima ya? Jadi ketika saudara mengukur, katakan panjang spidol, mengukur atau mengukur jarak tempuh dan sebagainya, itu proses pengukuran atau measurement. Oke. Bisa terima ya? Oke, next. Setelah Pak Saudara memahami tentang pengukuran, sekarang saudara saya bawa tentang penilaian. Nah, saudara saya bawa tentang penilaian. Kalau penilaian ini hasilnya bersifat kualitatif. Oke. Kembali ke contoh. Kalau 163 cm secara kualitatif ini kita bandingkan dengan standar tinggi manusia Indonesia, standar tinggi badan Indonesia. Maka nanti ada istilah pendek, sedang, tinggi. Kalau 163 secara kriteria, katakan ini masuknya adalah sedang, termasuk kategori sedang. Nah ini ya, kategori sedang. Ini penilaian. Beda ya hasilnya ya.
Oke, kalau kuantitatif itu, kalau pengukuran itu hasilnya kuantitatif. Tapi kalau penilaian hasilnya kualitatif. Berarti ini, cantiknya seseorang wanita itu diukur apa dinilai? Oke, tampannya seorang pria itu diukur atau dinilai? Saudara bisa menjawabnya. Wah, itu saya mau mengukur kecantikan seorang wanita. Nah, itu tidak bisa. Secara ilmu atau pendekatan evaluasi pendidikan itu mau mengukur kecantikan itu salah ukurnya apa? Mau mengukur ketampanan alat ukurnya apa? Tidak bisa. Berarti mau melakukan penilaian. Karena penilaian hasilnya kualitatif. Orang tersebut cantik sekali, orang tersebut tampan sekali, menengah jelek dan sebagainya, itu maksudnya penilaian. Oke. Kalau pengukuran ini bersifat kualitatif dan ada standarnya. Oke. Artinya ada ininya, satuan ukurnya. Kalau pengukuran itu ada satuan ukurnya. Nah, ada satuan ukurnya itu ukuran. Tapi kalau penilaian itu kualitatif. Bisa diterima ya? Mudah sekali memang. Kalau saudara sudah mulai memahami dua istilah ini, nanti kedepannya bisa lebih mudah lagi. Oke, next ya, lanjut. Setelah saudara memahami pengukuran dan penilaian, sekarang kita masuk ke istilah yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi. Oke. Lalu apa yang dimaksud dengan evaluasi? Nah, evaluasi itu adalah proses melakukan pengukuran dan penilaian. Nah, ini proses. Jadi evaluasi itu proses melakukan pengukuran, proses melakukan pengukuran dan penilaian. Proses melakukan pengukuran dan penilaian namanya evaluasi. Berarti nanti akan ada hasil yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Contohnya apa? Contohnya ketika saya melakukan evaluasi pembelajaran, seberapa pahamkah mahasiswa saya atau murid saya, maka nanti akan ada hasil yang berupa kuantitatif dan kualitatif. Tono nilainya 80 contohnya ini. Tono nilainya 80. Nah, 80 ini secara kualitatif itu nilainya apa? Ini kategori baik. Gitu. Contohnya Iwan nilainya 99. Nanti hasilnya secara kualitatif, oh ini sangat baik. Seperti itu ya. Nanti di istilahkan lagi, kalau baik itu disingkat B, sangat baik itu A, cukup itu C. Nah, ini sebenarnya turunan dari ini. Artinya lebih untuk mempermudah untuk penyingkatan atau penyebutan dari istilah kualitatif dari baik, sangat baik dan sebagainya. Nilainya berapa? A. Tuh, gitu ya. Nilainya berapa? B dan sebagainya. Berarti secara kualitatif dan kuantitatif dua proses ini dilakukan, itu namanya evaluasi. Saya rasa bisa diterima ya. Jangan lupa nanti ada tugas. Setiap pertemuan saya pasti ada tugas atau kuis, silakan nanti dikerjakan. Baik, saya rasa kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.